Ada beberapa program Presiden Prabowo yang memang menjadi semacam tolak ukur dari program-program pemerintahannya, dan cirinya salah satunya adalah program yang melibatkan masyarakat banyak. Kalau kata Profesor Ferry Latuihin, itu program yang super populisme. Nah, salah satu yang sering disorot adalah program makan bergizi gratis. Kemarin itu sempat dong ada beberapa kasus keracunan karena memang standar operasional prosedurnya itu belum mateng. Bahkan dapur-dapur MBG itu belum punya ahli gizi. Dan katanya nggak perlulah ahli gizi. Yang dibutuhkan itu cuma kalau ada anak SMA, lulusan SMA, di training 3 bulan sudah bisa menggantikan posisi ahli gizi. Tentu saja kita banyak bertanya, lah ini gimana sih program makan bergizi gratis yang harusnya di situ melibatkan ahli gizi atau orang-orang yang memahami tentang gizi, tetapi kemudian variabel ini, faktor ahli gizi ini dihilangkan atau minimal dianggap tidak terlalu penting. Kita sudah tahu dong ada kasus-kasus tentang keracunan dan lain-lain. Yang juga menjadi konsen adalah sekarang dapur-dapur MBG itu sudah terbangun sekitar 15.000 jumlahnya di seluruh Indonesia. Targetnya sampai 32.000 nanti pada Februari 2026. Kita tahu tahun lalu program ini menghabiskan 71 triliun dan tahun ini dianggarkan sebesar 335 triliun. Satu anggaran yang luar biasa besar banget. Kalau kita bandingkan misalnya dulu dengan program-program Pak Jokowi itu 1 tahun menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur itu 400 triliun. Sekarang untuk satu program kasih makan orang, kasih makan masyarakat itu jumlahnya 335 triliun. Suatu hal yang sangat besar. Nah, ada yang menarik ini. Pada sebuah rapat koordinasi program pengendalian inflasi daerah, itu ada perwakilan dari Badan Gizi Nasional, perwakilan dari Kepala BPS, kemudian dari beberapa dari pemerintahan pusat terutama dari Mendagri. Itu ada indikasi bahwa daerah-daerah yang sudah punya banyak dapur MBG terjadi kecenderungan inflasi bahan pangan. Ini terdeteksi oleh data BPS. Daerah-daerah yang dapur MBG-nya banyak, itu ada inflasi bahan pangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebutuhan terhadap pangan itu antara masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dapur-dapur itu saling berkejaran. Akibatnya, harga-harga pangan di daerah yang banyak dapur MBG-nya cenderung ada kenaikan. Oke, kalau cenderung ada kenaikan berarti nanti masyarakat membeli bahan pangan jauh lebih mahal ketimbang sebelumnya. Nah, ini kan ada sedikit anomali. Kita tahu dong, target untuk MBG ini adalah memperbaiki gizi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi bahan pangan yang cukup bagi gizinya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan makan siang buat anak-anak sekolah, buat ibu-ibu hamil misalnya, atau buat lansia. Targetnya agar gizi masyarakat terpenuhi. Tapi pada sisi yang lain, di daerah-daerah yang banyak dapur MBG-nya terjadi peningkatan harga pangan. Kalau terjadi peningkatan harga pangan, artinya masyarakat membeli pangan secara lebih mahal. Kalau kita hitung dari hukum elastisitas harga, semakin harga meningkat, berarti kemampuan masyarakat mengkonsumsi bahan pangan itu kan jadi menurun. Pertanyaannya, apa benar peningkatan gizi masyarakat itu hanya bisa diantisipasi oleh sekali makan siang? Makan paginya gimana? Makan malamnya gimana? Bagaimana keluarga yang tidak sekolah
atau usianya bukan usia sekolah, yang nggak kebagian program ini. Kan mereka harus makan juga. Sementara ketika mau masak di rumah, beli bahan pangannya jauh lebih mahal. Kan ini anomali. Seolah-olah ingin meningkatkan gizi masyarakat dengan sekali makan siang, tetapi justru mengakibatkan harga-harga bahan makanan meningkat yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan itu jadi sedikit menurun. Ini anomali, iya kan? Iya, berarti kan ada kurang pasokan. Kalau kurang pasokan maka harus diciptakan pasokan-pasokan baru. Wajar kalau kemudian ada program TNI misalnya pingin membangun peternakan ayam, pingin membangun industri ayam petelur gitu loh. Dan antara menyiapkan dana sekitar 20 triliun untuk itu. Mudah-mudahan itu jalan agar apa? Agar inflasinya tetap terjaga. Tapi yang menjadi persoalan untuk bangun itu kan menunggu waktu ya. Kita belum tahu itu hasilnya. Apakah memang TNI yang selama ini dididik untuk bertempur di medan perang bisa bertempur di wilayah peternakan ayam? Kita belum tahu. Tetapi pada kenyataannya kita akan menghadapi tahun baru, kita akan menghadapi lebaran. Apakah nanti lonjakan harga itu juga akan berdampak pada masyarakat? Apakah masyarakat bisa membeli bahan konsumsi sesuai dengan kemampuan dan daya belinya? Kalau ini kemudian terjadi penurunan mereka untuk mengakses bahan makanan karena terjadi perebutan pembelian oleh dapur-dapur MBG, terjadi anomali menurut saya. Seolah-olah program ini ingin memberikan gizi masyarakat secara baik, tapi pada sisi yang lain, rumah tangga, ibu-ibu, terjadi peningkatan pengeluaran untuk membeli bahan makanan. Kalau pendapatannya tetap, resikonya adalah penurunan jumlah bahan makanan yang dibeli. Kalau terjadi penurunan jumlah bahan makanan yang dibeli, berdampak pada penurunan gizi keluarga. Kan ini jadi merepotkan. Ini yang menurut saya adalah salah satu anomali. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena jujur saja, salah satu keberhasilan ekonomi pada periode Pak Jokowi adalah kemampuan menahan inflasi. Agar apa? Agar masyarakat bisa mengakses, bisa membeli kebutuhannya dengan harga-harga yang wajar. Kalau inflasi ini kemudian nggak tertahan, terus-menerus melonjak, daya beli masyarakat makin berkurang, makin lemah, makin tidak bisa juga mereka mengakses bahan makanan yang berkualitas sehingga akan mengganggu gizinya. Itu yang menjadi konsen kita. Dan kita tahu ada banyak sekali problem yang memang harus diselesaikan, problem-problem administratif, problem-problem manajemen di lapangan. Agar program ini bisa jalan, kalau problem-problem manajerial ini tidak diselesaikan dengan baik, maka kita akan melihat program ini cuma sekedar karikatif. Maksudnya seolah-olah gizi masyarakat itu selesai dengan sekali makan siang. Ini juga anomali. Yang namanya gizi, yang namanya kebutuhan makan, gak cuma sekedar makan siang dong. Makan pagi, makan malam, dan yang lain-lain itu juga penting bagi pemenuhan gizi kita. Tapi apakah ini hanya selesai dengan sekali makan siang? Itu menjadi tanda tanya besar. Sama lah kayak kita nih seringkali menyelesaikan kasus-kasus besar dengan program-program singkat, dengan program-program yang karikatif, dengan program-program yang satu program seolah-olah menyelesaikan semua masalah, kayak tepuk sakinah itu. Dengan tepuk-tepuk seolah-olah dapat menurunkan perceraian gitu loh. Kayak gitu deh. Nggak menyelesaikan masalah intinya, cuma berasumsi, cuma dengan tepok-tepok perceraian selesai. Cuma dengan satu kali makan siang, maka gizi masyarakat sudah bisa terpenuhi dengan baik. Ini menurut saya juga harus kita lihat dan kita cermati. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli rumah tangga agar semua rumah tangga bisa membeli bahan makanan yang cukup
karena mereka punya kemampuan ekonomi, karena mereka punya pendapatan, karena itu daya belinya meningkat dan bisa memberi makan seluruh keluarganya dengan makanan yang berkualitas dan bergizi. Itu yang sebetulnya jauh lebih penting untuk menciptakan masyarakat atau ketahanan gizi masyarakat. Rumah tangganya diperkuat, kekuatan ekonomi di rumah yang diperkuat, bukan cuma dengan program karitatif seperti ini. Saya Eko Guntadi, terima kasih. Masuk Pak Eko.